Baik, kita lanjutkan lagi penjelasan terkait dengan eh, bisnis model Canvas. Setelah kita belajar tentang 9 blok komponen di dalam bisnis model Canvas, maka kita akan belajar tentang satu persatu daripada komponen bisnis model Canvas. Yang pertama adalah kita berbicara tentang customer segment. Customer segment ini eh, terkait dengan pelanggan yang akan kita sasar sebagai yang akan menggunakan produk atau jasa kita. Ya, jadi segmen mana yang akan kita sasar? Karena kalau kita menyasar terlalu luas, maka sebenarnya tidak terlalu spesifik. Misalnya, ketika kita berbicara tentang saya ingin menjual baju, baju ini untuk siapa? Apakah baju ini untuk anak-anak misalnya, atau baju ini untuk ibu-ibu, untuk remaja, untuk orang tua? Jadi harus khusus segmennya, ya. Eh, Selanjutnya, segmen ini juga bisa berdasarkan usia atau berdasarkan jenis kelamin, ya untuk laki-laki atau untuk perempuan, atau juga bisa berdasarkan pola bagaimana dia berbelanjanya, itu juga bisa. Ya, dari situ nanti akan dilanjutkan dengan apakah segmen itu adalah segmen yang terlalu luas atau segmen yang spesifik saja, tidak terlalu banyak. Jadi segmen khusus saja yang kita sasar. Ya. Namun ada 3 hal yang perlu kita bahas terkait dengan customer segment ini. Yang pertama adalah customer job. Customer job berbicara tentang apa saja pekerjaan dari pelanggan yang ingin kita selesaikan dengan produk atau jasa kita. Jadi kita bisa mendetailkan apa saja pekerjaan atau aktivitas yang dilakukan oleh calon pelanggan kita. Sehingga kita dapat mempunyai gambaran yang jelas tentang pekerjaannya atau aktivitas sehari-hari mereka. Kemudian yang kedua adalah customer gain. Customer gain ini berbicara tentang manfaat yang diharapkan atau yang diinginkan oleh pelanggan dari bisnis kita. Jadi apa manfaatnya ketika kita mempunyai produk atau bisnis yang kita tawarkan kepada pelanggan kita. Yang ketiga adalah customer pain. Customer pain ini berbicara tentang bagaimana kita bisa menghemat atau bagaimana kita bisa mengurangi risiko daripada calon customer kita. Ya, jadi lebih kepada hal-hal negatif atau hal-hal yang bisa kita selesaikan dari sisi keuangan. Misalnya, ya dia berbelanjanya terlalu boros gitu ya, maka kita bisa menawarkan dengan berbelanja yang lebih hemat. Itu contohnya daripada customer pin. Selanjutnya, ini contohnya, ya. Jadi ada 2 hal ketika kita berbicara tentang customer segment. Yang pertama adalah untuk siapa kita menciptakan nilai atau produk kita. Jadi value added-nya apa? Nilai yang kita tawarkan itu apa? Dan yang kedua adalah yang paling penting adalah siapa customer kita. Ya, jadi karena customer ini kan terlalu banyak. Jangankan untuk satu negara ya, untuk satu provinsi atau satu kelurahan saja itu kan beragam. Ya, maka apabila kita bisa mensegmenkan customer yang kita sasar itu akan lebih baik. Contohnya, ketika kita ingin menjual produk ayam goreng misalnya. Sebenarnya ayam goreng ini untuk siapa? Apakah untuk semua kalangan, semuanya bisa eh, memakan ayam gorengnya? Apakah hanya untuk anak sekolah saja? Apakah untuk anak di bawah umur? Ya kan? Tentu di sini kita bisa memilih. Kalau seandainya ayam goreng yang kita jual adalah dikhususkan untuk anak yang di bawah umur, tentu dia rasanya tidak pedas. Tapi kalau untuk di semua kalangan, ya kan, atau khusus untuk anak sekolah, bisa jadi rasanya agak beda lagi. Atau untuk anak yang di bawah umur, dia tidak menggunakan pengawet begitu. Jadi lebih kepada siapa yang akan kita sasar. Ya. Lalu bisa juga eh, apakah memang eh, produk tadi atau misalnya ayam goreng tadi ini untuk semua kalangan atau hanya untuk golongan tertentu saja. Karena kan biasanya agak beda harga untuk semua kalangan
dengan harga yang kita khususkan untuk sebuah kelompok tertentu, ya. Atau bahkan bisa jadi ayam goreng yang kita tawarkan ini hanya khusus untuk orang-orang yang bekerja di kantoran, tidak untuk masyarakat umum, ya. Jadi kita bisa lebih spesifik, itu akan lebih bagus. Customer mana yang akan kita sasar? Tentunya tidak mengurangi daripada seolah-olah menjadi mempersempit nilai daripada produk kita, tidak. Cuman ketika kita bisa setidaknya tidak hanya satu segmen saja misalnya. Jadi beberapa segmen bisa kita sasar ya. Misalnya segmennya untuk orang kantoran, ya kan. Kemudian untuk golongan menengah misalnya. Itu kan hampir segmen yang hampir sama gitu. Atau segmennya khusus hanya untuk anak di bawah 5 tahun. Ya, ini ada segmen tertentu yang kita sasar gitu. Jadi dari situ saja sudah akan beda ya. Dari sisi pelayanannya, dari sisi rasanya, atau bahkan dari sisi kemasannya. Maka dari itu segmen ini sangat penting ketika kita bisa mempelajari atau bisa mendapatkan segmen khusus bagi produk yang kita tawarkan. Demikian berbicara tentang customer segment. Selanjutnya akan kita bahas dengan komponen yang kedua. Terima kasih.